menampilkan tarian Indah Indonesia Wonderland. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Untuk rangkaian acara berikutnya kami mohon kesediaannya kepada Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk berkenan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Bapak Muhammad Yusuf STMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD. Yang kami hormati Wakil Rektor Akademik Universitas Pancasila, Ibu Profesor Dr. Sri Widyastuti. Yang kami hormati juga narasumber kami Bapak Turo Seldit Wongkaren PhD. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Dasep Suryanto ATMM dari Apindo. Selamat datang Pak. Yang kami hormati juga Bapak Tutus Haryo Kusumo, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ibu Petiana Indriati MM, Kepala Lembaga PPKLM Universitas Pancasila, dan juga Ibu Merit Teti Nuryeti, Statistik Alimadya, Koordinator Fungsi Statistik Ketenagakerjaan BPS. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti acara konsolidasi informasi demand yang diselenggarakan oleh Pusat Pasar Kerja. Pada kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Sekjen bahwa kegiatan ini didasari oleh amanah dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Serta beberapa peraturan menteri Ketenagakerjaan yaitu Permen 01 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan serta Kepmen 38 tahun 2022 tentang 9 lompatan ketenagakerjaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kami di Pusat Pasar Kerja untuk terus memperkuat dan mengembangkan jejaring dengan berbagai sumber penyedia informasi demand dan juga supply sebagai bagian dari kolaborasi dan pemeliharaan koordinasi antara Pusat Pasar Kerja dengan berbagai stakeholder. Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain selain tadi membangun kolaborasi baik dari sisi demand maupun sisi supply, kami juga melakukan pemetaan terhadap pemenuhan kebutuhan link dan match ketenagakerjaan. Tidak hanya di Jakarta maupun di sekitar Tangerang yang dalam hal ini ada perwakilan dari Pemda DKI maupun dari Kota Tangerang, tetapi juga kita berusaha untuk melakukan pemetaan di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Sekjen, kami laporkan bahwa acara ini juga diniatkan untuk meningkatkan sinergi antara penyedia tenaga kerja, jadi sumber dari sisi supply, ada balai latihan kerja, ada perguruan tinggi, BKK, dan juga lembaga penempatan dengan industri. Ini tentu akan kita niatkan juga untuk terus-menerus memperkuat pasar kerja Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang, di mana selain dihadiri oleh unit-unit di Kementerian Ketenagakerjaan, juga dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia,
kemudian juga dari Kadin, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, Perusahaan dan Sektor Industri. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 19 Agustus 2022 bertempat di Hotel Novotel Mangga 2 Square. Dengan narasumber yang berasal dari berbagai unit. Yang pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan, nanti dan juga dari Asosiasi Pengusaha, Perwakilan Industri, Perguruan dan Perguruan Tinggi. Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari DIPA, isian pelaksanaan anggaran Pusat Pasar Kerja tahun 2022. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian dapat kami laporkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pada kesempatan kali ini. Hadirin yang kami hormati, untuk rangkaian acara berikutnya kami mohon kesediaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD, berkenan Bapak untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Pak Sekjen kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasila, Ibu Profesor Dr. Sri Widyastuti beserta seluruh tim. Yang saya hormati Bapak Turo Selrich Wong Karen PhD dari Universitas Indonesia yang juga selaku tim advisor Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Bapak Dr. Haji Dasep Suryanto ATMM dari Apindo. Kemudian yang juga saya hormati Pak Tutus Haryo Kusumo, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSIB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Insinyur Petiana Indriati, MM, Kepala Lembaga PPKLKM, Universitas Pancasila. Yang saya hormati Ibu Mariat Teti Nuryeti, ya, Mbak Mariat, statistisi ahli media koordinator fungsi statistik Ketenagakerjaan BPS. Saya cukup lama mengenal beliau itu sejak bareng-bareng menerima beasiswa Mombuso ya, tahun 2003. Jadi sejak tahun 2003 baru ketemu hari ini. Terima kasih Pasker, tadi saya kaget ketika diperkenalkan Mariet tadi. Siapa? Ya, selamat datang Ibu Mariat Teti Nuryeti. Dan tentunya yang saya hormati Bapak dan Ibu, para hadirin, hadirat yang berbahagia. Pertama dan utamanya, mohon maaf, yang juga saya hormati hadir di sini
perwakilan atau Kadis DKI Jakarta dan juga Kadis Naker Kota dan Kabupaten Tangerang atau yang mewakili. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangka kita melaksanakan kegiatan konsolidasi informasi demand pasar kerja dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Chief Pasker ID Pak Muhammad Yusuf, bahwa kegiatan ini adalah bagian dari kita untuk mendekatkan, terutama adalah para pemangku kepentingan kita terkait dengan urusan atau bidang pekerjaan mengenai ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita berbicara masalah pemangku kepentingan, kita urusan ketenaga kerjaan ini adalah sangat luas. Namun demikian kita bisa ringkas dalam dua sisi, sebagaimana kita yang namanya pasar kerja ini adalah terminologi yang memang bisa digunakan dalam berbagai kepentingan. Ada pasar ekonomi, ada pasar kerja, ada pasar misalnya jodoh ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan sebuah media, arena untuk mempertemukan antara sisi permintaan dengan ketersediaan, demand dengan supply. Nah, kalau kita berbicara demand, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ini adalah melihat kira-kira siapa yang butuh dari yang namanya pasar kerja itu. Kalau yang butuh tentunya adalah orang-orang yang ingin bahwa dia akan mendapatkan angkatan kerja, orang yang siap untuk bekerja, dan dia akan menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas dari usaha yang dikelola. Nah, bisa saja di sini kalau kita berbicara masalah dari sisi demand, perusahaan jelas mereka menginginkan tentunya orang-orang yang bertalenta, yang mereka itu siap untuk ibaratnya adalah didorong dan dia digunakan menjadi bagian penting untuk tadi adalah meningkatkan produktivitasnya. Kemudian juga adalah instansi pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, semuanya adalah juga membutuhkan angkatan kerja baru. Kalau kita lihat misalnya dari sisi pemerintah, total yang saat ini jumlah pegawai negeri sipil ini kurang lebih 4,5 juta. Ditambah yang mereka bekerja di sektor pemerintah yang dikenal dengan pegawai pemerintah non-PNS jumlahnya tidak kurang dari 10 juta. Nah, ini teruskan setiap tahun ada yang sama dengan perusahaan tadi, ada yang selesai, ada juga adalah yang datang. Nah, memang kalau kita lihat dari jumlahnya sesuatu itu kadangkala akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tentunya adalah aspek lain yang membuat istilahnya ukuran atau jumlah pekerjaan yang dibutuhkan itu berbeda-beda meskipun dengan output yang sama. Kemudian yang kedua adalah dari sisi supply, ketersediaan. Siapa yang akan menyediakan angkatan kerja ini? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi statistik, ini Mbak Teti mungkin bisa mengkoreksi ya. Kita memiliki saat ini 274 juta penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut yang masuk dalam usia kerja, yang mereka berusia 15 tahun ke atas, ini adalah jumlahnya 202 juta. Dari yang usia kerja masuk angkatan kerja, ada yang masuk bukan angkatan kerja. Dari yang masuk angkatan kerja saja Bapak Ibu sekalian 144 jutaan. Nah, dari jumlah angkatan kerja tersebut ya ada yang bekerja, ada yang tadi bekerja, ada yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja dikenal dengan pengangguran terbuka. Jumlahnya alhamdulillah menurun dari 6,02% ya, kemarin menjadi 5,8%, tapi masih cukup tinggi, yakni 8 jutaan. Nah, dari angka tersebut Bapak Ibu sekalian, ya dari yang tadi yang namanya 144 jutaan angkatan kerja,
Mereka itu ada yang bekerja di sektor formal, ada juga yang bekerja di sektor informal. Nah, di sektor informal jumlahnya ternyata lebih banyak. Apalagi mereka yang ada di tingkat pedesaan. Ciri dari sektor informal ini adalah salah satunya mereka istilahnya dari sisi dinamika perubahan kerjaan itu sangat cepat. Kadangkala sektor ini ada, besok sudah nggak ada. Kemudian yang kedua, istilahnya variasinya juga sangat tinggi. Sehingga akhirnya kadangkala mempersulit atau katakanlah sampai sekarang kita agak kesulitan untuk memberikan dukungan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tepat untuk mereka. Sehingga kan dikenal namanya tadi adalah bukan penerima upah. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya sektor informal ini adalah menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk tetap eksis di tengah yang namanya hempasan berbagai problematika yang sifatnya global. Mulai yang pertama adalah yang kemarin sejak tahun 2020 bulan Maret kita menghadapi pandemik COVID-19. Kemudian pandemi COVID-19 ini mereda, muncul yang namanya tensi politik global yang dipicu konflik yang tidak selesai akhirnya perang antara Ukraina dengan Rusia, juga menimbulkan yang namanya komoditas ini adalah bergejolak yang akhirnya banyak juga yang namanya tadi ter-PHK. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pada intinya tadi kadangkala demand dan supply ini harus kita kelola dengan baik. Karenanya kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita membentuk satu unit baru yang dikenal namanya Pusat Pasar Kerja. Memang kemarin ada yang namanya satu unit yang mengelola terkait dengan urusan bagaimana kita penempatan tenaga kerja tersebut. Atau juga perluasan kesempatan kerja. Tapi kita lihat dari aspek katakanlah telaah organisasi, unit tersebut masih belum memiliki keleluasaan gerak agar mereka bisa melaksanakan istilahnya mandat yang diberikan tadi menjadi pasar yang baik. Karena masih di bawah satu Direktorat Jenderal, maka kemudian kemarin 2 tahun yang lalu kita berpikir istilahnya dijadikan satu unit yang di bawah menteri langsung yang dikenal dengan namanya Pusat Pasar Kerja. Nah, sebagai sebuah unit yang namanya Pusat Pasar Kerja yang kita akronimnya kita sebut dengan Pasker ID ini, ya biar keren, yang namanya pimpinannya tidak kita sebut kapus Bapak Ibu sekalian. Karena kapus cenderung jadi kapusan. Nah, tertipu kan. Nah, awalnya mau disebut kasat ya. Kasat itu kan sat itu namanya ya kasat mata terlalu terlihat lah. Padahal kan pasar itu kadang-kala ada yang nggak terlihat kan. Saya udahlah biar keren disebut Chief aja lah. Ya, Chief Pasker ID. Kita ingin tadi, saya katakan agar Anda bisa tadi peran-peran yang namanya Pasker ID ini bisa betul-betul istilahnya adalah cepat, lincah, agile, maka dalam banyak hal kita memberikan diskresi, kita memberikan keleluasaan untuk bisa mengelola. Yang penting kita berikan mandat, kita berikan target. Tadi saya katakan bagaimana Anda memiliki data 144 juta angkatan kerja. Dan itu kan akan mengisi informasi dari sisi supply. Kemudian Anda juga bisa memiliki data terkait dengan demand. Kita memiliki sebetulnya sistem yang disebut dengan WLKP Bapak Ibu sekalian, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Tapi sistem ini kita lihat masih belum terlalu yang namanya di sini adalah belum optimal. Maka tugasnya bagaimana membuat sistem itu menjadi optimal dan tadi akan betul-betul kita ini memiliki informasi yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya mengenai informasi dari sisi demand. Kami yakin Bapak Ibu sekalian,
Sebetulnya Indonesia ini sangat luas, Indonesia ini sangat potensial untuk menciptakan banyak sekali pekerjaan, akan tetapi persoalan yang sering dihadapi oleh kita tidak mendapatkan informasi yang utuh, atau sering dikenal dengan kita hanya asymmetric information. Dan itu terbukti sejak yang namanya Pasker ID ini ada. Kemarin dari sisi dashboard saya ngecek Bapak Ibu sekalian, ternyata yang lapor ke kita pun saat ini lowongan yang ada ini sudah angkanya di atas 50.000 Pak. Lowongan. Dan itu kalau seandainya saya bayangkan seluruh platform-platform pasar kerja itu bersatu, bukan tidak mungkin setiap tahun angkatan kerja yang mungkin datanya dari Bu Teti tadi ada 2-3 juta ini akan terakomodir dari kebutuhan kerja sisi demand semuanya. Saya sangat hakul yakin, karena kalau data dari BPS ada 25 juta perusahaan termasuk UMKM. Kalau semua datanya ada, saya yakin itu akan kita betul-betul bisa menciptakan sebuah relasi yang harmonis, yang namanya pasar yang normal, sehingga pekerjaan di Indonesia ini betul-betul akan bisa, katakanlah tantangan tadi bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Ini baru kita berbicara masalah kesempatan kerja di domestik, di Indonesia, belum bekerja yang potensi pekerjaan yang ada di luar negeri, Bapak-Ibu sekalian. Kami melihat luar negeri, meskipun kita pengen semua juga adalah istilahnya adalah konsentrasi di Indonesia, tapi di luar negeri pun potensi ternyata sangat banyak. Maka kemarin ketika saya sampaikan, setelah kita membuka moratorium untuk pengiriman tenaga kerja pekerja migran Indonesia sektor domestik, yang namanya di situ adalah job order JO, itu sudah JO-nya saja Pak ya, itu di atas dari 20 ribuan. Kalau kita masukkan mungkin yang lain bisa sampai 5.000, itu baru satu negara. Belum yang saat ini juga kemarin kita buka lagi dengan Saudi Arabia. Sebentar lagi mungkin UEA, kemarin kita juga sedang Taiwan dan yang lainnya, kemudian Australia dan lainnya. Nah ini perlu juga Pasker ID akan menjadi tempat bagi tadi penyediaan informasi dengan sebaik-baiknya. Nah inilah yang Bapak-Ibu sekalian, tujuan yang ingin kita istilahnya raih dari Kemnaker memiliki Pasker ID. Kita ingin ketika orang Indonesia baik, misalnya adalah para lulusan ya, siswa mulai dari SMK, SMA, perguruan tinggi, ketika dia akan istilahnya melihat, menyongsong masa depannya, datanglah ke Pasker ID, akan ada informasi-informasi yang itu dibutuhkan, dan itu akan menjadi jembatan masa depan dia. Dan kami juga melihat Bapak-Ibu sekalian, Pasker ID ini adalah bagian dari ekosistem ketenaga kerjaan yang memang di sini akan kita perkuat. Kalau kita bicara ekosistem, itu adalah mulai dari sisi input, kemudian proses, output, kemudian outcome, dan seterusnya. Ini adalah kita ingin rangkai satu persatu, dan itu memiliki hubungan yang sangat clear, hubungan yang sangat jelas. Salah satu yang memang kita dorong tadi adalah terkait dengan informasi pelatihan. Kita memiliki saat ini dasar yang cukup kuat, Bapak Ibu sekalian, yakni adalah peraturan Presiden ya nomor 62 Pak ya? 68 2022 tentang revitalisasi pelatihan dan pendidikan vokasi. Karena memang
Hanya dengan tadi kita memiliki SDM yang terampil, SDM yang ahli, kita akan bisa menyongsong masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu, kami dalam kali ini Kemenaker bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah dengan perguruan tinggi. Hari ini kita bekerja sama dengan Universitas Pancasila yang tergabung dalam Forum Komunikasi Perguruan Tinggi untuk Ketenagakerjaan. Karena memang perguruan tinggi sebagai tadi salah satu penyedia angkatan kerja tentunya sangat membutuhkan informasi yang tepat agar desain pembelajaran yang itu dibuat betul-betul tidak asing dengan tuntutan pekerjaan. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin tentang 5 prioritas tadi adalah bagaimana mengurangi link and match dalam pasar kerja adalah salah satunya di situ. Artinya bagaimana tentunya yang namanya perguruan tinggi ini adalah juga selain menjadi produsen dari orang-orang yang memang memiliki kualitas pikir yang baik, tapi juga memiliki yang namanya kualitas keterampilan yang mumpuni. Saya rasa konsep MBKM ini adalah salah satu jawaban untuk menjawab yang kedua tadi. Dan yang pertama pun juga sama. Karena mahasiswa juga sejak awal misalnya kalau ingin mengembangkan istilahnya menjadi ilmuwan pun, ada kesempatan mereka magang di dalam lembaga-lembaga riset yang di situ betul-betul dia mulai memahami bahwa problematika misalnya sesuatu keilmuan itu mulai dari tingkat yang paling dasar. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah bagian penting bagi kita untuk mewujudkan SDM unggul, SDM emas yang memang betul-betul akan menjadi katakanlah faktor utama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan konsolidasi informasi demand pasar kerja hari ini dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekjen, kami mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena rangkaian acara berikutnya Bapak dan Ibu kita akan menyaksikan prosesi penyerahan plakat dari Mitra Kolaborasi Universitas Pancasila. Kami turut mengundang ke atas panggung kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Sri Widya Stuti didampingi oleh Wakil Rektor 4 Ibu Putri Maharani serta para profesor dan dekan di lingkungan Universitas Pancasila. Dan kami juga turut mengundang kepada Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf ST MSI untuk naik ke atas panggung mendampingi Bapak Sekjen. Kami persilahkan. Baik, silahkan untuk dibawa plakatnya dan diserahkan prosesi penyerahan plakat secara simbolis kali ini. Tentunya penyerahan plakat ini dari Mitra Kolaborasi bersama dengan Universitas Pancasila kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, dimohon untuk tetap berada di tempat, akan diabadikan momen bersama 3, 2, 1, kasih jempolnya. Mantap. Sekali lagi, salam Kemenaker, 1, 2, 3. Baik, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk tetap berada di tempat karena kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berfoto bersama. Mungkin kameramen atau fotografer mohon untuk diarahkan untuk mengambil posisi dan mohon izin ya, menghadap untuk berbalik badan. Nah, silakan. Baik, mungkin bisa agak bergeser sedikit dan untuk tim fotografer dokumentasi boleh untuk diarahkan.
Silakan. Baik, oke, mungkin berada di bawah. Baik, silakan. Mohon izin Pak Sekjen dan juga Bapak Ibu dari perwakilan Universitas Pancasila untuk bergabung. Bapak Ibu sekalian yang berada di bawah, para peserta. Oke, walaupun saya tidak bisa melihat senyumannya pagi hari ini, tapi saya bisa melihat semangat Bapak dan Ibu ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oh baik, kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiri agar bisa terlihat semuanya. Silakan boleh untuk berdiri, tetap di posisinya masing-masing. Bagaimana tim dokumentasi, sudah terlihat semua? Baik, mohon izin Bapak dan Ibu untuk tetap menggunakan masker ya. 3, 2, 1. Sekarang kasih jempolnya semuanya. 1, 2, 3. Salam Kemenaker, angka 5 semuanya. Oh, salam Kemenaker gimana? Begini? Oh begini ya. Begini Bapak dan Ibu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD. Dipersilakan Bapak untuk dapat melanjutkan kegiatan berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya kita akan memasuki untuk agenda berikutnya, yaitu sesi panel. Dan kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat menyimak dengan baik dan fokus arahan dan juga materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon Bapak dan Ibu untuk tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan selama acara berlangsung, untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak lupa mencuci tangan. Baik, hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bersama dengan para narasumber yang tentunya nantinya akan menyampaikan materi, dan sesi ini akan dipandu oleh moderator rekan saya. Kita sambut dengan meriah Mbak Yohana Margareta. Kami persilakan. Cek. Terima kasih Fania, tepuk tangan untuk Fania MC kita yang luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Nanti kembali lagi bersama Fania ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk kepercayaan dan juga undangannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan saya Yohana Margareta, saya News Anchor Metro TV. Dan tentu saja ini menjadi momen yang luar biasa. Saya diperbolehkan ya untuk dapat sama-sama kita akan membahas terkait dengan konsolidasi informasi demand yang tadi sudah disampaikan Pak Sekjen maupun juga Pak Yusuf, bahwa betapa penting sekali kita untuk merangkul segala tantangan dan berkolaborasi untuk mencari satu titik temu terbaik untuk mempercepat lagi bagaimana pasar kerja kita bisa beradaptasi secara maksimal dengan perkembangan teknologi yang ada. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tanpa berpanjang kata, izinkan saya langsung saja ingin memanggil seluruh narasumber yang hadir dalam sesi diskusi yang luar biasa ini. Saya akan undang yang pertama kepada beliau yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, SCMSI, Chief Pasker ID kita. Boleh berkenan naik ke atas panggung. Pak Yusuf, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali Pak Yusuf. Dan selanjutnya Dr. Dasep Suryanto ATMM dari Kadin, dipersilakan. Dan juga Sagus Moki Apindo. Pak Dasep, selamat pagi. Dan selanjutnya ada kita sambut Bapak Tutus Haryo Kusumo, Kepala Program Magang dan Studi Independen bersertifikat MSIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sekaligus juga praktisi Pusat Karir Perguruan Tinggi. Dipersilakan Pak Tutus. Dan selanjutnya, statistik ahli Madya Koordinator Fungsi Statistik Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Ibu Mariet Katy Nuryeti. Ibu Mariet, dipersilakan. Tepuk tangan untuk Ibu Mariet Sri Kandi kita pada pagi hari ini. Semangat selalu. Dan satu lagi, tak boleh ketinggalan, nggak afdol rasanya tanpa hadiran beliau, Direktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Turo Selrich Wongkaren, PhD. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian yang paling meriah. Baik, dipersilakan Pak Turo. Baik, Bapak-bapak, Ibu, apa kabar pagi ini? Semangat ya, sehat ya. Terima kasih untuk waktunya dan seluruh peserta yang hadir di sini dari manapun Anda berada dan dimanapun yang tersambung melalui Zoom dan juga yang ada di sini. Tentu saja, langsung saja kali ini kita akan membahas terkait dengan penguatan informasi pasar kerja dengan merangkul tantangan dan kolaborasi masa depan untuk ketahanan nasional SDM. Mengingat bahwa ini SDM menjadi hal yang sangat penting sekali di berbagai macam sektor. Sekarang adalah tonggak SDM ini, kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada karena bagaimanapun juga teknologi hanyalah sebenarnya jembatan. Nah, jangan sampai segala perkembangan teknologi itu justru menggerus kualitas dari SDM yang ada, termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan dan juga seluruh program-program yang dijalankan. Seperti apa sih tantangannya dan bagaimana kita semua tanpa terkecuali harus mampu untuk beradaptasi dan menggait dan juga merangkul tantangan itu agar tidak menjadi suatu hambatan ke depan. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, narasumber saya yang berbahagia, waktu kita sangat terbatas, mohon maaf ya, izin nanti karena kita juga harus sholat Jumat, tapi kita akan maksimalkan waktu yang ada. Kita akan mulai dari Pak Yusuf, masing-masing narasumber berkenan untuk mentok maksimal 5 menit, boleh ya? Boleh, nanti kita akan chit chat dan juga akan diskusi santai saja. Silakan yang pertama kepada Pak Yusuf, monggo Pak dipersilakan untuk kembali menyampaikan tantangan-tantangan dan apa langkah ke depan yang harus kita lakukan ini terkait dengan perkembangan teknologi dan juga pasar kerja yang ada. 5 menit sekali lagi, nanti boleh saya ganggu ya Pak kalau waktunya melebihi 5 menit. Terima kasih. Tepuk tangan sekaligus untuk narasumber kita mulai dari Pak Yusuf. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, narasumber. Ya, ini sekali lagi saya mewakili panitia, mohon maaf. Jadi waktu diskusinya sangat pendek ya. Tapi kita di sini sampai sore, jadi dan saya juga ada di sini sampai nanti sore. Jadi saya ingin sekali berdiskusi banyak dengan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk memancing diskusi, saya ingin mengeluarkan data-data. Ya, data-data ini berbasis populasi. Jadi apakah mewakili atau tidak? Nanti ini mohon kita kaji lagi bersama-sama. Tetapi inilah data yang kami punya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, kami berdiri tahun lalu ya, 10 Mei 2021 isinya 10 orang. Saya sendiri baru masuk, sebelumnya saya di KBRI Qatar, baru masuk di Pusat Pasar Kerja di bulan Agustus ya.
Dan ini tepat setahun, dan inilah yang bisa kami sajikan dari sisi data. Ya. Jadi alhamdulillah kami punya platform yang namanya Karir Hub. Ya. Dari Karir Hub ini sudah beroperasional di 34 provinsi. Kami sudah siapkan data beberapa daerah, datanya bahkan sampai ke desa. Ya, jadi kami akan terus melakukan intervensi-intervensi sehingga data itu ada di tingkat provinsi, di kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Karena apa? Karena target kita adalah 144 juta angkatan kerja yang ada sekarang berdasarkan data dari Ibu Teti. Nanti ya mungkin bisa next ya. Ada slide-nya, kalau ada slide-nya terus saja, next saja. Ini gambarannya. Alhamdulillah semua pulau sudah ada datanya, tapi memang dibanding 144 juta saat ini masih sangat kecil. Ya, biarpun ya dibanding dengan job portal lainnya, kita artinya Karir Hub ini relatif di tataran atas gitu ya. Baik dari sisi jumlah pencari kerja maupun sisi pemberi kerja. Saat ini jumlah lowongan kerja di Karir Hub itu 89 ribuan ya. Kemudian di pencari kerjanya hampir 400 ribu, 379 ribu. Ini baru mudah-mudahan kita ditarget oleh pemerintah pengguna Karir Hub setidaknya sampai 2 juta. Sekali lagi dibandingkan dengan angkatan kerja masih sangat rendah, tetapi inilah salah satu tantangan bagaimana meningkatkan literasi generasi muda dan para pencari kerja, stakeholder di pasar kerja termasuk juga di perusahaan untuk menggunakan layanan digital. Karena kalau kita tidak menggunakan layanan digital, ini tadi asimetris informasi masih tetap berjalan. Dan ternyata di Jepang, di Korea maupun di negara-negara lain, data sebelum pandemik ya, sebelum pandemik, memang penggunaannya nggak terlalu banyak Pak, penggunaan platform digital untuk pasar kerja. Nah ini yang PR kita ya, kalau tadi tanya tantangan begitu ya, kita ingin meningkatkan persentase penggunaan platform digital di bidang pasar kerja. Saat ini kami sudah punya 8 mitra job portal swasta dan hampir ada 12 job portal pemerintah daerah yang akan kita tambah terus. Sehingga makin banyak nanti terus kita lakukan integrasi-integrasi dengan job portal swasta maupun job portal pemerintah. Next, ya ini fluktuatif data yang masuk ya, baik dari pencari kerja dan lowongan kerja. Ada beberapa data menarik di sini ya. Salah satu contohnya adalah, saya ini skip saja jadinya nih. Pencari kerja laki-laki itu lebih banyak dibanding pencari kerja perempuan. Dari sisi pencakar itu. Tetapi dari sisi lowongan pekerjaan, masih lebih banyak kebutuhan perempuan daripada kebutuhan laki-laki. Jadi perusahaan banyak yang membutuhkan tenaga kerja perempuan dibanding kebutuhan tenaga kerja laki-laki. Kenapa? Ya karena mungkin perusahaan-perusahaan yang padat karya. Ya. Dan nanti dikonfirmasi sama Pak Dasep. Kemudian salah satu PR kami juga, next saja, ini pencari kerja lowongan menurut usia ya. Memang paling banyak range-nya di 18 tahun ke atas, 18 tahun sampai 45. Kita belum punya lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja usia lebih dari 50 tahun. Nah, jadi bangsa seperti saya ini kalau pensiun cari pekerjaan kemana gitu ya. Nah, itu kita belum. Kalau Jepang begitu, itu malah lowongan pekerjaan untuk yang senior citizen itu udah cukup banyak ya Pak ya. Dan kita akan punya PR itu juga. Jadi ini PR kami di Pasker bagaimana nanti juga meningkatkan edukasi kepada pemberi kerja bahwa usia-usia pensiun itu juga sebetulnya masih bisa digunakan gitu ya, dimanfaatkan.
Kemudian ada, ya ini alhamdulillah juga, puji syukur juga bahwa disabilitas juga sudah mulai masuk ke Karir Hub ya. 5 di antara 1.000 pencari kerja, jadi masih 0,5% ya. Ada penyandang disabilitas dari sisi pencari kerja. Dan tadi saya bilang bersyukur karena kesadaran perusahaan untuk menerima disabilitas juga cukup besar, 42,47%. Jadi 42,47% lowongan pekerjaan itu bisa dilamar oleh pencari kerja penyandang disabilitas. Artinya perusahaan sudah open mind, ya. Afirmasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa perusahaan swasta itu diminta 1% ya Pak ya dari total pekerjanya mempekerjakan disabilitas. Untuk BUMN dan pemerintah itu 2%. Nah ini juga menjadi PR kami dan kita sudah melakukan beberapa kerjasama dengan job portal khusus disabilitas. Dan juga kita sekali mengadakan job fair disabilitas. Kemudian next ya, menurut pendidikan. Ini memang data dengan BPS ini terkonfirmasi ya. Baik yang berdasarkan survei BPS maupun data berbasis populasi yang kami punya terkonfirmasi bahwa memang lebih banyak SMK yang menganggur. Talent-talent yang menganggur itu banyak di SMK. Jadi biarpun juga lowongan pekerjaan juga banyak di SMK. Ya. Ini terkonfirmasi, kemudian pencari kerja menurut pengalaman kerja ini alhamdulillah karena mungkin yang masuk ke Karir Hub itu perusahaan-perusahaan padat karya sehingga yang dibutuhkan lebih banyak yang pengalamannya 0 sampai 1 tahun Pak. Jadi ini bisa dijelaskan seperti itu. Next, kami juga punya 15 jabatan terbanyak dan 10 jabatan dengan gaji upah ini juga bisa diambil di Karir Hub. Ya, ini lanjut. Juga kita punya data lowongan pekerjaan menurut sektor usaha dan rata-rata gaji upah menurut sektor usaha. Ini kita juga sudah punya datanya. Kemudian ini PR kami masih banyak, pertumbuhan pengguna Karir Hub juga relatif masih rendah ya. Ini ada top 10 provinsi dengan pencari kerja terbanyak, ini masih belum seimbang antara Jawa dengan luar Jawa. Ini PR kami ya, bagaimana meningkatkan penggunaan Karir Hub dan termasuk job portal pemerintah maupun job portal swasta, maksudnya pemerintah daerah dan swasta untuk makin meningkat penggunaannya sehingga data-data ini bisa kita share ke Bapak dan Ibu dengan lebih baik. Kemudian kita ada juga data 15 kabupaten kota dengan pencari kerja terbanyak. Ini karena tadi memang Indonesia dari sisi provinsinya juga Jawa Barat, jadi yang keluar juga kabupaten-kabupaten di Jawa Barat dari pencari kerjanya. Dan lowongan pekerjaan terbanyak juga di kabupaten. Nah ini ada yang unik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Coba ya kita lihat Garut ya. Kebetulan Pak O itu asal dari Garut, jadi saya ambil contoh Garut ya. Garut ini ada 13.560 pencari kerja. Kalau dari sisi lowongan pekerjaannya itu Garut, oh ini pakai persentase jadi nggak sama ya. Ini 3,66 artinya di urutan 1, 2, 3, 4, kelima ya, urutan kelima. Di pencari kerja Garut di urutan kedua gitu ya. Saya mendapati begini Bu, sekarang mobilitas pekerja khusus di Jawa itu sangat mudah gitu ya. Dan sangat dipengaruhi oleh upah. Contoh Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu beda upahnya 2 juta. Kalau di Kerawang, di Bekasi nyaris 4 juta ya Pak ya. Ya 1 menit lagi katanya, ya 4 juta begitu ya. Sedang di Jawa Tengah itu di angka 2 juta. Jadi orang dari Indramayu, dari Subang, dari Majalengka, pilih mana? Ke timur atau ke barat? Pasti ke barat. Gitu. Nah ini ternyata kita punya PR juga dengan upah bagaimana meningkatkan
mobilitas pasar kerja. Kemudian top 15 ya, keahlian pencari kerja, keahlian yang dan top 15 keahlian yang dibutuhkan juga kita miliki datanya. Dan ini Bapak dan Ibu ada yang menarik ini, kalau nanti kasih pesan kepada mahasiswa, kalau punya keahlian Microsoft Office, Microsoft Excel, Word, dan itu ditulis, jangan nggak ditulis. Anak saya nggak menulisnya waktu bikin CV. Padahal dari sisi demand, perusahaan itu masih menulis kebutuhan itu. Ternyata memang ada, jadi requirement itu ada. Jadi, nah ini, oke, saya pikir itu kita juga memetakan perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi terhadap lowongan kerja ya. Jadi kita memang mengharapkan makin banyak nanti perusahaan yang bisa mengisi lowongan pekerjaan di Career Hub, sehingga juga informasinya bisa diterima oleh makin banyak talent-talent muda kita di seluruh Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yusuf. Banyak sekali Pak tadi informasi menarik ya tentang data-datanya yang bisa kita diskusikan, dan juga bagaimana mungkin memang masih ada PR itu tadi untuk lapangan pekerjaan bagi usia 50 tahun ke atas ya di Indonesia ini ternyata juga masih bisa mungkin sekarang sekedar angan-angan, tapi tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi pun juga nanti akan bisa membawa dampak positif. Dan satu hal yang pasti, saya juga kalau di CV tidak pernah menulis Microsoft Word atau Excel Pak, jadi mungkin boleh jadi masukan juga nih ya kan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Nanti Bapak Ibu semuanya silakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, akan saya berikan kesempatan untuk di floor. Beberapa penanya nanti akan kami pilih, dan juga yang di Zoom silakan memasukkan tanggapan dan juga pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kita akan dengarkan. Kali ini langsung saja pemaparan dari Bapak Tutus Haryokusumo, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSIB. Dipersilakan Pak, waktu maksimal 5 menit. Ini saya sebut 5 menit, semua narasumber selalu tersenyum lebih cerah. Ini antara senang atau prihatin ya? Prihatin ya Pak, gak apa-apa, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi diskusi. Silakan Pak Tutus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Yusuf ya. Kalau tadi Pak Yusuf menyampaikan dari sisi demand atau kebutuhan dan catatan di pasarkerja.id yang ini baru diluncurkan, dan kita appreciate jumlahnya sudah cukup banyak di situ, ada 50.000 lebih ya Pak total ya. Sampai Juni, sampai Juni. Oh baik, berarti itu data sampai Juni. Artinya kita masih optimis ya, itu bisa naik lebih banyak lagi ya Pak Yusuf ya. Nah dari sisi perguruan tinggi, ini saya juga ada datanya nih Pak, statistik. Jadi perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.000 lebih ya, 4.600-an perguruan tinggi, dan jumlah mahasiswanya ini juga luar biasa Pak. Bahkan di tahun ini saja di Kemdikbud Ristek ini kita menerima ajuan perguruan tinggi dan prodi baru itu lebih dari 100 di tahun 2022 ini. Ya jumlahnya akan semakin tambah lagi. Dari sisi jumlah mahasiswa, tolong next ke halaman yang statistik Mas. Nah dari jumlah mahasiswa ini juga perguruan tinggi di seluruh Indonesia sekarang mahasiswa aktif itu ada 8,5 juta mahasiswa Pak. Dan lulusannya sekitar 1,4 juta per tahun, baik perguruan tinggi yang akademik maupun yang vokasi. Kalau kita gabungkan 1,4 juta per tahun. Ya kita sempat melakukan riset di awal tahun 2021 mengenai gap yang ada antara lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan. Waktu itu memang ada gap sebesar sekitar 710.000 Pak. Untuk lulusan perguruan tinggi saja, baik yang pendidikan akademik maupun yang vokasi. Nah, next saya langsung yang setelah statistik aja Mas. Yang terakhir, nah ini kondisi lulusan nih, lulusan perguruan tinggi. Nah dengan potensi yang banyak yang sebesar itu, di kementerian dan kampus ini kita yakin bahwa kita akan menjadi satu penyumbang pasar tenaga kerja yang terbanyak di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia. Salah satu yang terbesar karena potensinya banyak sekali, bahkan perguruan tinggi. Dan nextnya nih Mas, ini yang menarik. Bahkan kita pernah melakukan sebuah studi di 2017, di situ prediksinya 2030 lulusan perguruan tinggi itu hanya 11%
dari total keseluruhan penduduk di Indonesia. Ya. Dan itu dengan potensi pasar pekerjaan, lapangan kerja yang ada sekarang, kita masih yakin bahwa 11% itu saja lulusan perguruan tinggi itu akan mampu membawa seluruh penduduk Indonesia untuk bisa meningkat taraf hidupnya. Ya, dengan cara apa? Dengan memasuki pasar tenaga kerja yang tadi, yang pas dan memang memberikan masa depan yang bagus, terutama untuk sektor formal ya Pak, yang tidak akan yang akan memberikan jaminan masa depan yang jauh lebih baik. Nah, lalu apa nih tantangannya selanjutnya? Nah, tantangannya adalah sebenarnya ada beberapa hal. Kalau kita mendengar saat ini adalah saat VUCA atau tuna yang mana perubahan teknologi sangat tinggi dan tidak disangka-sangka Pak. Kalau industri 1 sampai 2 sampai 3 itu jaraknya sekitar 100 tahun, dari 3 ke 4 itu sekitar 50 tahun, sekarang perkembangan teknologi bahkan 5 tahun, 1 tahun bahkan sudah berkembang luar biasa cepat Pak. Jadi turbulensinya, perbedaannya, hal-hal yang baru itu bertumbuhan di masa-masa mendatang akan sangat cepat. Dan ini tantangan yang tadi dihadapi oleh 1,4 juta lulusan perguruan tinggi yang lulus setiap tahun. Yang mungkin tantangannya beda dengan yang kita rasakan dulu waktu kita lulus kuliah Pak. Nah, tantangan yang satu lagi adalah saya mengangkat di sini dari sisi graduate employability rankingnya. Kalau kita lihat, next ya Mas. Nah, ini data dari Quacquarelli Simons yang selalu membuat pemeringkatan perguruan tinggi di seluruh dunia. Ini berdasarkan banyak kriteria perankingan. Salah satunya adalah graduate employability. Jadi bagaimana lulusan perguruan tinggi itu mereka bisa langsung masuk dan diterima pasar tenaga kerja. Atau langsung masuk di dunia kerja. Di Indonesia, 5 terbaik perguruan tinggi yang merupakan 5 terbaik di Indonesia dari sisi graduate employability rankingnya, ini sayangnya nih Pak. Dari sisi ranking nilainya itu masih di bawah 16%. 16, di bawah 16 dari angka poin 100. Nomor 1 MIT, itu poinnya 100. Artinya kalau kita dibandingkan dengan tadi Pak Yusuf dan Pak Sekjen mengatakan masih ada pasar di luar negeri, ini tantangannya di sini. Ya, lulusan perguruan tinggi kita dari sisi graduate employability, kesiapan mereka masuk ke dunia kerja itu masih rendah. Angkanya 16. Itu bahkan 5 perguruan tinggi terbaik. Dari sisi apa mereka melakukan pemeringkatan atau penilaian? Kriterianya ada 5 itu yang kecil-kecil tuh. Dari sisi graduate employment rate, bagaimana mahasiswa itu begitu lulus siap untuk masuk ke dunia kerja secara profesional. Yang kedua dari sisi partnership with employers, bagaimana setiap perguruan tinggi itu memiliki kemitraan dengan mitra studi sebelum mahasiswa lulus. Itu seberapa banyak sih? Kemudian dari 3 employment reputation dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana alumni outcomes-nya. Nah ini yang dinilai. Dan ini salah satu tantangan sebenarnya. Yang kita mungkin merasa perguruan tinggi kita banyak dan melahirkan kualitas mahasiswa yang oke gitu. Ternyata dari sisi graduate employability-nya masih rendah kalau kita bandingkan dengan dunia. Nanti kalau kita bandingkan dengan Asia saja atau Asia Tenggara, kita masih kalah jauh dengan Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Nah next ya Mas. Nah kalau kita melihat ternyata kerja itu tidak hanya terkait dengan bagaimana mendapatkan uang, tapi juga terkait dengan bagaimana berdedikasi, membangun kompetensi, membangun profesionalitas sampai ke masa yang jangka panjang. Nah sehingga di sini seorang calon tenaga kerja atau calon profesional itu nextnya itu harus memiliki yang namanya skills, knowledge, dan attitude. Ya, yang mana kalau kita hanya bertumpu pada pembentukan ini pada dunia akademik saja atau dunia sekolah itu tidak akan cukup Pak. Nah untuk menghadapi tantangan tadi, tuna atau VUCA itu perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Next ya Mas. Nah itu yang kemudian kita rancang di program Kampus Merdeka yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, ada MBKM. Saat ini ada 9 sebenarnya, 9 program yang sedang dirancang dan telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana salah satunya tidak tercantum di situ yaitu bela negara. Ya,
mahasiswa saat ini tidak hanya memiliki kewajiban sekolah atau kuliah di kampus. Kita memberikan kebebasan, mahasiswa punya waktu maksimal 2 semester belajar di luar kampus. Kalau Mas Menteri menyebutnya belajar di kolam-kolam yang tidak mengajarkan gaya berenang yang diajarkan di kampus. Salah satunya adalah mahasiswa bisa belajar di perusahaan-perusahaan atau di UMKM yang tadi jumlahnya banyak banget, ada 25 juta. Bisa belajar di situ kompetensi yang tidak diajarkan di kampus. Mengenai komunikasi, leadership, bagaimana memecahkan masalah, problem solving, segala macam, itu bisa belajar di sana. Yang itu yang kita kembangkan. Nah, kita telah melakukan ini selama kurang lebih 2 tahun ini, hasilnya lumayan ini Pak, hasilnya luar biasa. Dulu kita melakukan pendataan di sepanjang 2011 sampai 2017, nextnya ini kita mendapati bahwa lulusan perguruan tinggi hanya kurang dari 5% yang bisa masuk ke sesi wawancara Pak. Hanya 5% yang masuk ke sesi wawancara dari seluruh lulusan perguruan tinggi yang diseleksi oleh perusahaan. Nah, setelah dengan program ini, salah satunya adalah magang dan studi independen bersertifikat, kita kirim para mahasiswa ke perusahaan-perusahaan untuk menjalani magang dengan konsep dan skema pembelajaran yang kita kawal dengan yang seperti ini. Kita melakukan exit survey kepada para mahasiswa ini dan pada mitra. 96% mitra yang mempekerjakan dalam tanda kutip atau memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, mereka puas dengan kontribusi yang diberikan oleh para mahasiswa. Baik, meskipun dari sisi profesional masih kurang ya, etikanya, kemudian cara komunikasi mungkin kurang, tapi kontribusinya ini luar biasa. Bandingkan dengan yang tadi ya, lulusan perguruan tinggi saja, itu hanya 5% yang lolos ke interview. Dan yang diterima mungkin hanya 3% di seluruh Indonesia. Tapi dengan adanya tadi program-program Kampus Merdeka, salah satunya adalah magang dan studi independen bersertifikat, dengan rancangan yang kita kawal sedemikian rupa, ini bahkan level mahasiswa saja yang semesternya di atas 5, itu mampu memberikan kontribusi positif ke dunia kerja. Salah satunya ada perusahaan sipil dan arsitektur, itu mereka pertama komplain Pak, waktu mengetes mahasiswa yang masuk ke magang mereka. Mas, ini ada 46 mahasiswa yang magang di tempat kami, nggak bisa apa-apa, waktu dites awal ya. Tapi begitu belajar selama 3 bulan, mereka bisa mengerjakan 5 proyek dengan bagus, dan CEO dari perusahaan ini bilang ke saya, Mas terima kasih, kita kemarin menyelesaikan 5 proyek dan semuanya dibilang ini pekerjaan orang yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Padahal dikerjakan oleh mahasiswa. Nah ini rancangan yang kita bikin, nextnya ini yang kayaknya nggak masuk ya. Jadi kita mensyaratkan di situ ada mentorship, ada kerangka proyek yang memang dikerjakan, dan yang tentu kita kawal adalah aktivitasnya harus setara dengan pembelajaran di kampus 20 SKS. Jadi mahasiswa tidak hanya diberikan pembelajaran yang administratif, tapi kita harapkan diterjunkan langsung ke proyek, diawasi dan didampingi oleh para mentor, kemudian nanti diberikan target-target yang memang memberikan kontribusi kepada perusahaan. Nah harapannya kolaborasi dengan dunia industri, dengan Kementerian Tenaga Kerja juga kita bisa lakukan dengan lebih intensif lagi, sehingga 1,4 juta mahasiswa ini harapan kami nanti bisa terserap semuanya ke dunia kerja. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Tutus. Nah, kolaborasi dengan dunia industri dan juga usaha. Langsung saja kita akan berikan kesempatan dengan Pak Dasep Suryanto dari Apindo berkenan untuk memberikan pemaparannya maksimal 5 menit Bapak izin. Oh, semakin cerah lagi nih tertawanya. Semangat Pak, terima kasih. Ini rekor ya, waktu tercepat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cip dan rekan-rekan narasumber dan Bapak Ibu semua, sebuah kehormatan hari ini kita bisa ketemu di sini. Dari Apindo, dari Kadin ingin menyampaikan beberapa poin. Sebetulnya ada, ya next saja. Ada beberapa hal yang disampaikan, mungkin sekilas saja dari 3 aspek, yaitu dari kacamata perusahaan, lalu pencari kerja, dan pasar kerja seperti apa yang kita harapkan. Nah, kebetulan di sebelah kita ini ada chipnya gitu ya. Baru dengar saya chip. Chip pasar kerja. Dari perusahaan, next silakan. Jadi sebetulnya pola rekrutmen perusahaan hari ini sudah berkembang. Saya yakin kita tahu bahwa perusahaan sudah semakin mengarah kepada proses yang digitalisasi dalam pengadaan orang ya.
Intinya adalah dari mulai 1.0 sampai dengan posisi hari ini 4.0, maka perekrutan orang itu sudah tidak lagi cara manual. Bahkan kalau perlu semuanya ada di sini. Jadi nanti bagaimana tantangan Pak Cip ini dan teman-teman semua di pasar kerja ini, kita bisa ngebayangin seperti pasarnya Bukalapak gitu kan, pasarnya apa, butuh apapun tinggal ngeklik, kira-kira begitu. Pengen yang sertifikasi apa, tinggal tekan. Pengen yang punya keahlian apa, tinggal cari di situ. Jadi pengusaha mengarah ke sana dalam pencarian orang ya. Next. Demikian juga dalam pengembangan orang, semuanya akan mengarah kepada proses yang sangat digitalisasi prosesnya. Next. Nah, ini dari aspek, sekarang dari aspek sekilas pencakar seperti apa gitu ya. Silakan. Inilah pencakar kita hari ini. Generasi millennials, generasi nunduk. Di mana mereka harusnya semua memang tersedia di sini gitu. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. Dari aspek pengusaha ingin mendapatkan hal yang sangat simpel ada di handphone ini, dari aspek pencari kerja juga demikian. Nah, sehingga dengan demikian pasar kerja seperti apa yang harus Indonesia miliki. Dan saya lihat memang rekan-rekan di timnya Pak Yusuf ini sudah ke arah sana, tinggal nanti mungkin sama-sama kita dukung agar betul-betul ini segera bisa tercipta gitu ya. Next. Dari sudut pandang perusahaan, Bapak Ibu sekalian, ya lanjut. Seperti apa pusat pasar kerja yang dikehendaki gitu ya. Silakan. Di sini banyak poin, tapi pada intinya adalah bagaimana bisa dengan mudah mendapatkan kandidat yang tepat. Ya. Search and filter untuk mencari kandidat yang spesifik, detail, dan relevan. Jadi betul-betul sekali lagi kalau bisa minimal, nah, tapi janganlah, kalau bisa lebih dari LinkedIn, udah simpelnya gitu saja. Sekarang kita punya WLTK, Wajib Lapor Tenaga Kerja, WLKP. Tetapi pengusaha banyak umumnya lebih ke bersifat sekedar memenuhi kewajiban. Harusnya adalah ini bisa menjadi kebutuhan. Saya kalau mau segera perusahaan terisi tenaga kerjanya harus ngisi ke lapak ini gitu kira-kira ya. Dan semua pencari kerja merasa tidak usah susah-susah. Mau nyari kerja, masuklah ke sana. Lulusan dari kampus gitu ya. Lulusan dari sejumlah program-program vokasi yang kita punya. Lulusan dari setiap pendidikan keterampilan, dia nginput ke situ, lalu pengusaha mencari dengan mudah langsung nongol. Saya pengen mencari orang yang punya spesifikasi seperti apa, diklik. Yang pengen gajinya seperti apa, diklik muncul di sana. Kira-kira seperti itu ya. Next. Dari kacamata pencari kerja juga sama. Ya. Ingin sangat dimudahkan tampilannya yang sekarang itu kan tadi generasi nunduk tadi ya. Tinggal klik. Wah, sekarang saya pengen cari lowongan yang ada di Jakarta. Yang kira-kira perusahaannya levelnya kelas global company misalnya gitu kan. Yang dia mencari speknya sama dengan spek saya punya. Saya itu sekolahnya S2, punya keahlian ini, punya sertifikasi apa saja. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini yang diharapkan dari pencakar ya. Next. Nah, ini terakhir lagi, inilah yang harus kita siapkan pusat pasar kerjanya seperti apa. Ya, silakan. Nah, ini dia. Jadi pusat pasar kerja ini sudah betul-betul menjadi arena tempat pengusaha dengan mudah mendapatkan orang, arena dengan mudah pencari menjajakkan diri, kira-kira begitu. Disinilah tantangan kita yang menurut saya pasti kita bisa, karena hari ini kita punya resources sangat banyak. Program vokasi sudah terus menerus kita gaungkan. Saya dengan Pak Yusuf juga hampir setiap pekan, 2 pekan sekali kita ngebahas bagaimana Perpres 68 bisa segera menjadi stranas, segera akan keluar nanti Permenko PMK tentang bagaimana program pendidikan dan pelatihan vokasi itu bisa jalan di Indonesia. Ini pun harus disambut nanti oleh pusat pasar kerja ini. Jadi orang yang sudah ikut punya pelatihan vokasi apa, bisa langsung berjualan diri kira-kira begitu ya. Nih saya sekarang punya sertifikasi ini, silakan pengusaha yang butuh saya, lamar saya, kira-kira seperti itu.
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya suka tadi Pak, lamar saya gitu. Jadi itu yang sekarang perlu ya ditingkatkan semangatnya. Baik, selanjutnya kita akan mempersilakan Sri Kandi kita Ibu Mariteti Nuryeti, statistik ahli media, koordinator fungsi statistik ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik. Terima kasih, silakan Ibu, waktunya disilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kondisi tenaga kerja di Indonesia dari sisi supply. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pasar tenaga kerja itu dibentuk oleh dua kekuatan utama, yaitu kekuatan dari sisi demand dan yang kedua dari sisi supply. Di mana peran BPS terhadap dua kekuatan ini? Di BPS kami memiliki kedua data terkait dengan demand dan supply. Namun pada hari ini saya akan mencoba menyampaikannya dari sisi supply. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat ini kita sedang memasuki era bonus demografi. Di mana pada saat era bonus demografi ini rasio ketergantungan itu sudah di bawah dari 50 dan ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk memanfaatkan suplai penduduk usia produktif sebesar-besarnya kita manfaatkan agar kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Untuk era bonus demografi ini kita sudah mulai memasuki era bonus demografi dan inilah kesempatan kita untuk memanfaatkannya. Karena bonus demografi ini hanya terjadi satu kali. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Nah, mungkin langsung ke ini karena hanya 5 menit gitu ya, saya coba-coba memilah mana slide yang harus disampaikan. Mungkin langsung ke slide yang ke-10, perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi dari sisi supply, penduduk di Indonesia itu dari hasil proyeksi penduduk di kondisi 2022, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, itu ada sebanyak 274 juta. Nah, ini adalah penduduk usia 0 plus, jadi 0 tahun ke atas. Nah, berapa penduduk usia 15 plus? 15 plus ini adalah penduduk usia kerja. Di tahun 2022 ini jumlah penduduk usia kerja ada sebanyak 208,54 juta. Nah, ini adalah supply ya, supply dalam pasar tenaga kerja. Kemudian berapa yang masuk ke dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatannya itu adalah bisa dikategorikan bekerja dan pengangguran. Dari 208,54 juta ini ada sebanyak 144 juta yang bekerja. Jadi kalau kita lihat sekitar 60-an% ya. Kemudian yang termasuk dalam kategori menganggur, ini ada sebanyak 135,6 juta. Ini adalah mereka yang termasuk dalam kategori penganggur. Nah, pengangguran ini konsepnya mungkin agak berbeda dengan yang biasa dikenal oleh masyarakat. Kalau biasa ditanya, sekarang kalau ketemu gitu ya dengan teman lama selalu nanya, sekarang punya kerjaan apa? Nah, mereka biasanya jawabnya nganggur gitu ya. Padahal konsep pengangguran sesuai dengan konsep yang diadopsi dalam International Labour Organization itu adalah mereka yang tidak bekerja dan ada upaya untuk mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Jadi bukan hanya mereka tidak bekerja, tapi ada upaya untuk mencari pekerjaan dan mempersiapkan suatu usaha. Dan ini jumlahnya itu ada sebanyak 135 juta orang. Nah, untuk yang di luar dari angkatan kerja dari 208 juta itu secara total ada sebanyak 64 juta.
64 juta ini adalah mereka yang kegiatannya itu adalah bersekolah. Sekolah di sini ada sebanyak 16,25 juta. Kemudian mereka yang kegiatannya adalah mengurus rumah tangga dan lainnya. Jadi inilah data kondisi angkatan kerja di negara kita di tahun 2022 ini. Kemudian kalau kita lihat menurut karakteristiknya, mungkin langsung saja ke slide 12. Untuk tenaga kerja berdasarkan tempat tinggal, kalau kita lihat dari tabel ini, penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja itu lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Jadi lebih banyak penduduk yang bekerja di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan. Nah, kalau kita lihat menurut lapangan usahanya di slide berikutnya, 3 lapangan usaha tertinggi penyerapan tenaga kerja yaitu adalah di sektor perdagangan, kemudian di sektor yang pertama adalah di sektor pertanian, kemudian yang kedua adalah di perdagangan, dan yang ketiga adalah di industri pengolahan. Dan ini kalau kita lihat kondisinya dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, ketiga sektor ini masih mendominasi dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dan kalau kita lihat perkembangannya selama masa pandemi, ini bisa kita lihat bahwa sektor pertanian ini kalau kita lihat di sektor yang lainnya itu sedikit mengalami fluktuasi, tetapi sektor pertanian di sini kita lihat masih menjadi sektor utama dalam penyerap tenaga kerja, khususnya pada masa pandemi. Kemudian kalau kita lihat menurut formal informal dari sisi status pekerjaan, di tenaga kerja kita ini masih banyak yang statusnya itu adalah tenaga kerja informal, di mana mereka tidak punya mudah untuk berhenti atau keluar dari pekerjaan. Jadi tidak punya kekuatan begitu ya untuk tetap dapat bekerja, berbeda dengan sektor formal. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya untuk di sektor informal, ini jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor informal ini sebanyak 81 juta orang, sedangkan di sektor formalnya itu 54 juta orang. Kemudian untuk dari sisi pendidikan, tenaga kerja dari sisi pendidikan, ini kita lihat bahwa tenaga kerja kita masih banyak yang pendidikannya di bawah SD. Jadi SD ke bawah, ada sebanyak 53 juta tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya adalah yang lulusan dari SMP, kemudian SMA, lalu untuk yang SMK di sini masih sebesar 16,2 juta orang. Kemudian kalau kita lihat menurut kelompok upah dari tenaga kerja ini masih banyak yang berada pada yang paling tinggi adalah di kelompok upah lebih dari 2 juta orang. Ada sebanyak 30,36 juta tenaga kerja yang upahnya lebih dari 2 juta. Namun dari angka ini bisa kita lihat masih cukup banyak juga, sekitar 19 juta orang tenaga kerja yang upahnya masih di bawah dari 2 juta. Kemudian bagaimana dampak pandemi terhadap ketenaga kerjaan? Langsung saja ke slide berikutnya. Di sini bisa kita lihat bahwa pandemi ini cukup memberikan dampak terhadap ketenaga kerjaan, di mana mungkin ke slide berikutnya bisa kita lihat di sini tingkat pengangguran yang sebelum masa pandemi di Februari 2020 itu hanya sebesar 4,94. Kemudian pada saat pandemi di Agustus 2020 ini meningkat cukup tajam. Kemudian seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian, ini kita lihat tingkat pengangguran terbukanya
perlahan-lahan turun, di mana pada Februari 2022 ini mencapai 5,83% atau sebanyak 8,4 juta orang. Nah, di tabel berikutnya ini bisa kita lihat dampak pandemi terhadap penduduk usia kerja. Mereka yang menjadi penganggur karena pandemi di Februari 2022 ini ada sebanyak 954 ribu orang. Jumlah ini menurun cukup tajam gitu ya, dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020 di mana ada sebanyak 2,5 juta orang yang menjadi penganggur karena pandemi COVID. Kemudian mereka yang menjadi bukan angkatan kerja, artinya keluar dari angkatan kerja, ini juga cukup banyak jumlahnya. Di Februari 2022 ini ada sebanyak 550 ribu orang, dibandingkan dengan kondisi awal pandemi di Agustus 2020, ini juga mengalami penurunan. Waktu habis. Ya. Jadi karena sudah di stop, ini juga kayaknya sudah akhir dari tabel, mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepuk tangan untuk Ibu Teti, terima kasih ya. Data-datanya nanti boleh berkenan juga kalau misalnya bisa di-share untuk dipelajari juga Bapak Ibu semuanya. Jangan sedih, jangan gundah gulana karena nanti seusai sholat Jumat Bapak Ibu semua yang narasumber juga masih akan ada di sini. Pak Yusuf juga silakan nanti berdiskusi dalam ruang yang lebih informal. Dan langsung saja kita akan sambut kali ini Bapak Turo Selritz Wongkaren, Direktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia untuk menyampaikan paparnya. Dipersilakan Bapak 5 menit. Terima kasih moderator, Pak Chef, dan para narasumber dan para hadirin semua. Saya cuma punya 3 slide, jadi gampang. Lanjut, kita perlu melihat kalau ngomongin informasi pasar kerja, kita ngomong makro atau mikro. Ya. Kalau dari sisi makro itu kita bisa ngelihat ada berapa banyak sih usaha. Believe it or not, sebenarnya kita nggak mempunyai data yang tepat mengenai berapa banyak usaha di Indonesia. Sebagai contoh, kalau kita ngelihat dari data BPS aja, memakai Sakernas, mereka yang berusaha sendiri itu sebagai usaha, artinya ada sekitar itu 53 juta. Gitu. Kemudian kalau pakai datanya Kemnaker, yang tadi sudah disebut-sebut, wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan, itu jumlahnya itu paling banyak 500 ribu untuk 2022 ini Pak. Sementara kalau pakai data Kemenkop atau lainnya juga belum jelas. Nah kita perlu mempunyai secara makro itu levelnya nasional atau wilayah. Tadi saya senang udah disebutkan wilayah, provinsi, kabupaten, atau mungkin kecamatan. Kemudian juga kita perlu tahu skala usahanya. Ini kita lagi ngomongin skala usaha besar atau skala menengah, kecil atau mikro. Gitu. Karena informasi pasar kerja yang bisa disiapkan oleh perusahaan dengan skala usaha berbeda itu juga perlu diperhatikan. Lanjut. Kalau secara mikro, ini saya ngomong kebanyakan dari sisi demand ya. Demandnya itu apa sih kalau untuk perusahaan itu jumlah yang diperlukan ya. Kita perlu tahu jumlah yang diperlukan, lowongan yang diperlukan itu ada berapa orang, lokasinya di mana, kualifikasinya apa. Nah untuk pasarnya juga informasinya ini bisa venue-nya macam-macam nih. Ini saya cuma kasih contoh aja job boards. Job boards itu tentu mungkin istilahnya lama tetapi pakai istilah sekarang ini mungkin platform itu juga to a degree itu job board. Career website ini seperti LinkedIn ya dan lain-lain itu kan banyak. Job fairs, like it or not apalagi di Indonesia kalau ketemu dengan orang itu akan lebih mudah. Jadi ini jangan sampai dilupakan, jadi digitalisasi boleh tetapi job fair di kampus, job fair di tempat-tempat lain itu tetap perlu ada. Yang lainnya juga tentunya company website. Lanjut, nah saya akan ngomong lebih banyak di sini. Menurut waktu saya 2,2 menit lagi. Kita perlu tahu semuanya itu, jadi informasi itu harus juga merefleksikan perubahan di pasar kerja. Saya menyebutkan beberapa di sini. Yang pertama perubahan struktural dari agriculture ke industri dan jasa. Saya senang tadi disebutkan
oleh Ibu Maret bahwa sektor pertanian itu masih penting, walaupun secara PDB cuma 11% sekarang, tetapi secara ketenaga kerjaan masih sekitar 28%. Jadi masih lebih dari seperempat bekerja di sektor pertanian. Kemudian komposisi penduduk, baik secara usia maupun geografis. Kenapa penting usia? Karena kita tadi juga disebutkan bahwa di masa depan itu kita akan banyak orang lansia dan mereka mau kerja tetap. Nah, gimana pasar kerja ini menyiapkan supaya informasinya juga masuk ke situ. Yang lainnya adalah lokasi. Karena di Indonesia pekerjaan itu masih dan juga mobilitas itu masih ada gula, ada semut. Jadi kalau di mana ada kemungkinan pekerjaan, orang datang ke sana. Inovasi teknologi, saya nggak perlu sebutkan lagi, internasionalisasi, ekonomi hijau. Banyak pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu belum ada. Misalnya farming, ya, kemudian farming di urban area, kemudian memastikan bahwa orang tuh naik sepeda aja, nggak naik motor dan lain-lain. Yang lainnya uncertainties, ini kita dapat contoh langsung sudah di belakangan ini, yaitu pandemi dan perang, gitu ya. Itu uncertainty salah satunya. Dan terakhir ini mungkin kita jarang dengar, tetapi home dan work balance. Karena ini makin banyak panggilan untuk supaya orang tuh nggak mikirin kerja aja, tetapi juga memikirkan keluarga. Sayangnya cara berpikir kita seringkali sangat memisahkan antara kedua ini. Padahal misalnya homework balance itu berapa lama waktu cuti yang diberikan, ada apa amenities yang diberikan oleh perusahaan, itu makin lama makin perlu di masa depan. Itu dari saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber. Baik, saya akan melihat waktu sejenak Bapak Ibu semuanya. Ya, waktu kita kurang 1 menit lagi sebenarnya, namun tidak apa-apa, kami mendapatkan informasi bahwa silakan Bapak Ibu semuanya yang memang masih ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat Zoom, dipersilakan, atau Bapak Ibu yang hadir di sini untuk juga memberikan catatan, nanti akan dibantu panitia untuk memberikan jawabannya. Namun sayang sekali kami terpaksa tidak memberikan ruang untuk Q&A, nanti kita akan bisa diskusi di sesi istirahat atau mungkin ramah tamah. Dan langsung saja Bapak Ibu, ini tadi adalah pemaparan yang menarik dari seluruh narasumber terkait bagaimana ada data-data di lapangan dan fakta yang ada, dan seperti apa kemudian misi ke depan untuk saling mengkolaborasikan adaptasi terhadap teknologi dan juga pasar kerja ini bisa saling sinergi. Bapak Ibu narasumber, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Namun sebelum nanti kita akan sudahi rangkaian dari sesi panel ini, saya masih ingin sekali lagi sebagai pamungkas untuk closing statement. Baik, closing statement kita akan mulai dari Pak Turo terlebih dahulu, nanti akan berakhir di Pak Yusuf, Pak Turo, Ibu Teti, dan kemudian nanti Pak Tutus, Pak Dasep, dan selanjutnya penutup oleh Pak Yusuf. Silakan Bapak Turo. Baik, pesan dari saya cuma satu. Memang kita di era digitalisasi, tetapi jangan lupakan venue-venue yang lama, yang non-digital. Karena di Indonesia tidak semua itu digital. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Jangan lupakan value yang lama ya Pak, intinya itu ya. Silakan Ibu Teti. Ya, kita jangan sampai terlambat untuk memanfaatkan bonus demografi kita. Karena disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Teti. Dipersilakan untuk Bapak Tutus. Baik, kolaborasi adalah multiplikasi. Jadi kalau satu unit-unit saja bekerja sendiri mungkin kita hanya bisa melangkah 10 meter, 50 meter. Tapi kalau bersama-sama dengan bergandengan tangan semua stakeholder yang ada, saya yakin kita bisa mengangkat tadi bonus demografi menjadi bonus ekonomi. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Dasep. Apindo dan Kadin sangat mendukung adanya pusat pasar tenaga kerja ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah program yang sangat strategik, karena kalau ini berhasil maka sangat banyak pihak yang terbantu. Pendidikan, dunia kerja, pengusaha dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dasep. Silakan Pamungkas Pak Yusuf. Ya, mari sama-sama dengan pusat pasar kerja kami siap berkolaborasi untuk kita berjuang bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa, terima kasih. Kita wujudkan sama Indonesia Emas 2045 dan kita dukung terus
segenap dan juga segala program dari Pusat Pasar Kerja, tentu saja dengan kolaborasi yang tadi misinya mulia sekali tadi disampaikan oleh Bapak Tutus ya. Semoga bonus demografi ini bisa menjadi bonus ekonomi dan bonus kemajuan bagi kita semuanya ke depan, dan tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Kita terus maju dengan beradaptasi untuk perkembangan zaman yang ada, tapi kita juga jangan sampai meninggalkan value-value baik yang sudah tertanam sejak lama, dan kita akan tingkatkan lagi. Dan tak lupa jangan pernah terlambat untuk memulai sesuatu untuk kemajuan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sebelumnya waktunya sangat terbatas, namun semoga sedikit dari sesi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Yohana Margareta, mohon maaf jika ada kata-kata atau mungkin hal yang kurang berkenan dalam saya memandu acara ini. Terima kasih untuk waktunya, selamat siang. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber. Dipersilakan untuk Fania. Baik, terima kasih Mbak Yohana yang telah memandu luar biasa sekali, dan para narasumber Bapak dan Ibu boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, sesi panel alhamdulillah kita telah selesai, namun acara tidak berakhir sampai di sini Bapak dan Ibu. Karena kita masih ada sesi kedua, yaitu sesi diskusi kelompok. Untuk itu mohon berkenan kepada Pak Tutus untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Izin Pak Tutus untuk dapat mengarahkan kepada teman-teman dari Universitas Pancasila agar tidak meninggalkan tempat setelah break isoma. Karena kita masih ada sesi diskusi kelompok Pak. Silakan monggo Pak Tutus. Sudah dihidupkan? Baik, sudah Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, sesi kita belum selesai. Jadi nanti setelah Jumatan, setelah makan siang ya, kita akan diskusi kelompok. Masing-masing akan dibuat menjadi 10 kelompok, nanti 10 meja. Kemudian ada fasilitator di setiap meja. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Bapak Ibu semuanya kondisi pasar kerja dan dunia tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, kita akan diskusi bareng nanti bagaimana kita memetakan ya tantangan-tantangan yang tadi sudah ada, kemudian kita susun, kita sepakati tantangan apa yang mau kita selesaikan. Kemudian sesi kedua kita akan mendiskusikan bersama. Dengan tantangan yang semacam itu sebenarnya skill-skill atau kompetensi dasar apa sih yang harus dikuasai oleh para mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi ataupun nanti calon SDM tenaga kerja yang akan masuk ke pasar dunia kerja. Ya kita akan susun bareng nih. Kira-kira kompetensi di masa depannya apa nih yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja. Nah di sesi terakhir harapan kami kita akan bisa menyepakati kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh dunia industri, dunia akademisi, kemudian dunia-dunia yang lain dan juga termasuk kementerian. Itu apa yang bisa kita kolaborasikan sehingga kita bisa membuat kesepakatan nih. Apa yang akan dilakukan setelah program ini. Ya, jadi silakan nanti tetap di sini Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan dengan fokus group discussion mengenai bagaimana. Nah ini adalah nama fasilitatornya ya. Baik, ini untuk kelompok 1 ya Pak ya. Mohon. Oh ini kelompoknya. Ya, ini untuk kelompoknya, mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa diabadikan saja agar diingat ya. Ini kelompok 1, terdiri ada 10 orang ya Pak ya setiap kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Ini masih di kelompok 2, kelompok 1 dulu. Silahkan mungkin berkenan ada nama Bapak dan Ibu sekalian yang tercantum di depan layar. Baik, silakan untuk kelompok kedua, mohon untuk diingat ya Bapak dan Ibu ada di kelompok mana. Ini kelompok kedua. Berikutnya masih sama di kelompok kedua, apabila ada nama Bapak dan Ibu mohon untuk diingat. Kelompok 2 kita lanjutkan kelompok 3, ini ada kelompok 3, silakan diingat ya Bapak Ibu. Kelompok 3 berikutnya, ini masih sama di kelompok 3. Baik, jadi 3 kelompok ya, cuma 3 kelompok. 3 kelompok saja, berarti 3 kelompok. Baik, ada 3 kelompok dan 5 fasilitator. Ya, nanti ada worksheet-nya juga Bapak Ibu dan kita akan sepakati dan dokumentasikan di akhir. Dan semoga nanti bisa kita lanjutkan dengan MOU, dengan kesepakatan atau bahkan membutuhkan task force untuk mengawal program yang sudah kita sepakati. Terima kasih, sampai jumpa nanti siang setelah makan siang.
Terima kasih Pak Tutus. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon Bapak dan Ibu mohon diingat ya di kelompoknya masing-masing dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Dan setelah kita break isoma, Bapak dan Ibu dimohon berkenan untuk berpindah posisi di sesuai kelompoknya yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak dan Ibu barang bawaannya nanti bisa dipindahkan ya. Kita akan break kurang lebih sampai dengan pukul 1 siang ya. Dan kami informasikan juga bagi Bapak-Bapak sekalian yang ingin menunaikan ibadah sholat Jumat, tentunya tersedia untuk lokasi sholat Jumat tepatnya di Mall Mangga 2 di lantai LG. Bapak dan Ibu ya, khususnya Bapak-Bapak sekalian bisa bergeser atau berpindah ke Mall Mangga 2 tepatnya di lantai LG untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan untuk pembagian kelompok sudah kami sertakan Bapak dan Ibu nanti setelah makan siang silakan boleh kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 1 siang. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk hadir tepat waktu agar kita bisa memulainya dengan fokus kembali dan menyimak kembali untuk sesi diskusi kelompok kali ini. Kalau begitu tetap bersama kami tentunya dalam kegiatan konsolidasi informasi demand. Terima kasih, selamat menikmati makan siang.